Seorang pemuda miskin merawat kakek tua di sebuah gubuk sederhana, meski dirinya sendiri kekurangan. Saat semua orang menertawakan dan meremehkannya, ia tetap sabar dan ikhlas. Tapi siapa sangka, suatu hari seorang CEO dengan mobil mewah tiba-tiba datang, membawa sebuah rahasia besar yang membuat semua orang terdiam. Saksikan kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa tekan tombol like agar kisah nyata yang menyentuh hati ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang keajaiban takdir dan kebesaran Allah. Mentari sore merayap pelan ke balik pepohonan. Sinarnya menyelinap masuk lewat celah dinding bambu yang mulai lapuk. Di sebuah gubuk reot di pinggir desa, seorang pemuda kurus dengan wajah lusuh sedang sibuk menimba air dari kendi tanah liat. Pemuda itu bernama Arif. Bajunya sederhana, kusam, bahkan bagian lengannya sudah mulai sobek. Namun sorot matanya menyimpan keteguhan yang jarang dimiliki pemuda seusianya. Di sudut ruangan gubuk itu, seorang kakek tua terbaring di atas tikar lusuh. Tubuhnya ringkih, kulitnya keriput, dan napasnya kadang tersengal. Kakek itu hanya bisa mengandalkan Arif untuk makan, minum, dan bergerak. Dan Arif, meski hidup miskin tanpa harta maupun keluarga lain, tidak pernah sedikit pun mengeluh merawatnya. Sedikit sabar ya, kek. Aku sudah menanak bubur. Biar nanti kakek bisa makan hangat, bisik Arif dengan suara lembut, sembari merapikan selimut tipis yang menutupi tubuh renta itu. Suara kakek serak, nyaris tak terdengar. Kamu, selalu repot untukku, nak. Kenapa kamu tidak pergi saja mencari hidupmu sendiri? Aku hanya menyusah. Arif segera memotong perkataan itu. Jangan bicara begitu, kek. Kalau aku tinggalkan kakek, siapa yang akan merawat? Hidupku memang sederhana, tapi kebahagiaan bagiku adalah bisa melihat kakek tersenyum walau sebentar. Ucapannya terhenti ketika ia menunduk, melihat tangan kakeknya yang penuh keriput menggenggam erat tangannya. Ada air bening menetes di sudut mata tua itu. Seolah rasa syukur tak mampu lagi diungkap dengan kata. Hari-hari Arif memang tidak pernah mudah. Untuk bisa memberi makan kakek, ia rela bekerja apa saja. Kadang membantu orang desa menimba air, kadang membersihkan kebun, bahkan kadang hanya dibayar dengan sisa makanan basi. Namun setiap sen atau sisa makanan itu selalu ia bawa pulang. Tidak pernah ia gunakan untuk dirinya sendiri. Baginya, kakek adalah tanggung jawab, sekaligus amanah yang dititipkan Allah kepadanya. Sore itu, angin bertiup kencang, menimbulkan bunyi berderit pada dinding bambu gubuk. Arif duduk di samping kakeknya, menatap ke arah luar jendela kecil. Matanya kosong, namun hatinya penuh doa. Ia sadar hidupnya jauh dari layak, jauh dari kemewahan, bahkan bisa dibilang tak punya apa-apa. Tetapi setiap kali melihat kakek masih bisa bernapas, ia merasa hidupnya masih berarti. Dalam diamnya, ia berbisik lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku mungkin miskin, tapi jangan kau cabut rasa sabar dan ikhlas ini. Selama aku bisa, aku akan terus merawat kakek. Kata-kata itu meluncur penuh getar, disertai tetes air mata yang jatuh ke lantai tanah. Malam mulai menjelang, dan suara jangkrik menggantikan sorak anak-anak desa yang pulang bermain. Di luar, warga seringkali mencibir. Mereka melihat Arif hanya sebagai pemuda miskin yang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia. Tetapi Arif memilih menutup telinga. Baginya, yang penting bukan penilaian manusia, melainkan pandangan Allah atas niat hatinya. Ketika bubur sederhana akhirnya matang, Arif menyuapkannya perlahan ke mulut kakek. 1 sendok demi 1 sendok, penuh kesabaran. Wajahnya menunduk, sesekali tersenyum meski hatinya perih. Ia tahu bubur itu pun sebenarnya tak seberapa, hanya beras sisa yang dikasih tetangga baik hati. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada cinta tulus yang tidak ternilai dengan uang sebesar apapun. Kek, makanlah, agar ada tenaga. Aku tahu rasanya hambar, tapi hanya ini yang aku punya, kata Arif, suaranya bergetar. Kakek menatapnya, matanya berkaca-kaca. Nak, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah lama tiada. Arif menunduk, tak sanggup menahan tangis.
Namun ia segera menghapus air matanya. Ia tidak ingin kakek merasa iba. Ia ingin kakek percaya bahwa dirinya masih kuat, masih mampu berdiri sebagai penopang terakhir. Hening meliputi gubuk itu. Hanya suara api di tungku kecil yang berderak. Di luar, bulan mulai memancarkan cahaya, menembus celah atap bocor. Sinarnya jatuh tepat mengenai wajah Arif yang sedang menunduk berdoa. Hatinya pasrah, namun juga teguh. Ia tahu, ini baru permulaan dari ujian hidupnya. Dan tanpa disadari, keikhlasan Arif merawat kakek tua di gubuk reot itu, kelak akan membuka pintu rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapat. Pagi hari di desa itu dimulai dengan suara ayam berkokok, diiringi cahaya mentari yang menembus kabut tipis. Arif sudah bangun lebih dulu, menimba air untuk mencuci wajah kakeknya. Sesudah itu, ia bergegas keluar membawa ember, mencari sedikit pekerjaan serabutan agar bisa mendapat upah sekadar membeli bahan makanan hari itu. Namun langkah Arif selalu disambut tatapan sinis. Beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian berbisik-bisik sambil melirik. Kasihan, pemuda itu. Muda-muda malah merawat orang tua sekarat. Hidupnya tak akan berubah, ucap seorang ibu dengan nada meremehkan. Yang lain terkekeh. Betul, mestinya ia merantau, cari kerja, bukan buang waktu untuk orang yang sudah tidak berguna. Arif menunduk. Hatinya perih mendengar cibiran itu. Namun ia memilih diam. Baginya, membalas hanya akan menambah luka. Ia meneguhkan langkah, berharap Allah melihat kesabarannya. Di perempatan desa, sekelompok pemuda sebaya sedang berkumpul. Mereka bermain kartu sambil tertawa terbahak. Begitu melihat Arif lewat, salah satu dari mereka bersuara lantang. "Hei, Arif, kau mau kemana lagi? Cari pekerjaan? Atau mau ngemis di pasar?" Tawa mereka pecah, menghujam telinga Arif seperti pisau. Seorang lagi menambahkan dengan sinis, "Hidupmu itu sia-sia, Rif. Kau rawat orang tua sakit-sakitan. Lalu apa yang kau dapat? Tak ada harta, tak ada masa depan." Arif berhenti sejenak, menggenggam erat ember di tangannya. Ia menatap mereka, bukan dengan marah, tapi dengan mata yang dalam dan penuh luka. Namun alih-alih menjawab, ia memilih menunduk dan berjalan lagi. Dalam hatinya, ia bergumam lirih, "Ya Allah, sabarkan aku. Biarkan aku menahan hinaan ini, karena yang kutuju hanyalah ridho MU." Setelah beberapa jam bekerja membantu seorang petani membersihkan kebun, Arif hanya diberi upah beberapa genggam beras dan segelas air. Ia tersenyum, mengucap terima kasih tulus. Bagi banyak orang, itu tidak seberapa. Tapi bagi Arif, itu sudah cukup berarti. Bisa dimasak untuk kakek, bisa mengisi perutnya yang kosong. Ketika pulang, ia melewati segerombolan anak-anak yang tengah bermain. Mereka menirukan ejekan orang tua mereka. Itu si miskin, tinggal di gubuk reot, tidak punya apa-apa. Mereka berteriak sambil melempar kerikil kecil ke arah Arif. Ia hanya tersenyum pahit, menunduk, lalu melangkah lebih cepat. Hatinya hancur, tapi ia tak ingin ada kebencian tumbuh di dalam dirinya. Sesampainya di gubuk, ia mendapati kakek terbatu keras. Arif segera menaruh ember dan bergegas menghampiri. Ia duduk di samping kakek, mengelus punggungnya dengan sabar. "Kek, maafkan aku telat pulang. Aku hanya ingin mencari sedikit beras untuk kita." Kakek menatapnya dengan mata yang basah. "Nak, aku tahu orang-orang di luar sana mencemoohmu. Aku mendengar sendiri dari jendela ini. Jangan biarkan hati mereka membuatmu lemah. Ingatlah, sabar itu indah." Arif terdiam. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi tangan kakek yang digenggamnya. Ia merasakan pedihnya ejekan, tapi juga merasakan kekuatan dari kata-kata kakeknya. Ia tahu, hidup memang tidak adil baginya. Namun ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ejekan, ketulusan dan cinta yang ia berikan pada kakek. Malam itu, setelah kakek tertidur, Arif keluar menatap langit. Bulan purnama menggantung indah, ditemani bintang-bintang yang bertebaran. Di bawah langit luas itu, ia merasa kecil,
tapi juga terasa dekat dengan Sang Pencipta. Ia menengadahkan tangan, berdoa dengan penuh rasa haru. Ya Allah, kuatkan aku menghadapi hinaan manusia. Aku tidak punya siapa-siapa, kecuali Engkau. Biarlah mereka menertawakan aku, asalkan aku tidak kehilangan rahmat-Mu. Doa itu diucapkan dengan suara bergetar, seakan keluar dari relung terdalam hatinya. Angin malam meniup rambutnya, membawa sejuk yang anehnya menenangkan. Dalam kesepian, Arif menemukan kekuatan baru. Ia tahu, hari-hari ke depan mungkin akan lebih berat. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Ejekan warga hanyalah ujian kecil, sementara tanggung jawabnya pada kakek adalah jalan besar yang penuh hikmah. Arif tak tahu bahwa kesabarannya hari ini kelak akan menjadi saksi kebesaran takdir. Dan di balik semua hinaan, sedang menunggu sebuah kejutan besar yang akan membungkam semua mulut yang pernah merendahkannya. Malam kembali menyelimuti desa. Setelah seharian penuh menahan cibiran dan tatapan meremehkan, tubuh Arif terasa letih. Namun rasa lelah itu bukan hanya di raganya, melainkan juga di hatinya. Kata-kata kasar orang-orang masih terngiang di telinganya, menusuk tanpa ampun. Meski begitu, Arif tetap memilih sabar, karena ia tahu sabar adalah tameng terkuat yang dimilikinya. Kakek akhirnya tertidur setelah makan bubur hangat seadanya. Nafasnya terdengar berat, sesekali disertai batuk kecil. Arif duduk lama di sampingnya, memastikan selimut tidak terlepas, memastikan kakek bisa tidur dengan tenang. Hatinya terasa penuh luka, namun di balik luka itu, ada kasih yang tak tergoyahkan. Menjelang tengah malam, saat seluruh desa tenggelam dalam sunyi, Arif terbangun dari tidurnya yang hanya sekejap. Ia menoleh ke arah kakek, masih terlelap. Perlahan ia bangkit, mengambil air wudhu dari kendi kecil di pojok ruangan. Dengan air seadanya itu, ia membersihkan wajahnya yang penuh debu, lalu berdiri di atas tikar lusuh yang setiap hari menjadi alas ibadahnya. Arif menengadahkan tangan, lalu suaranya bergetar. Ya Allah, Engkau yang maha tahu isi hatiku. Aku hanyalah pemuda miskin yang tak punya apa-apa. Tapi jangan kau cabut rasa ikhlas ini dariku. Biarkan aku tetap kuat untuk merawat kakek, meski orang-orang menghina dan menertawakan. Air mata menetes deras, jatuh di tikar. Suara isak tangisnya tenggelam dalam sunyi malam. Ia merunduk, tubuhnya gemetar. Ia merasa dirinya begitu kecil di hadapan Sang Pencipta. Namun justru itulah yang membuat doanya semakin tulus. Ia melanjutkan doanya, Ya Allah, aku tidak meminta harta, tidak meminta kemewahan. Aku hanya meminta Engkau menjaga kakekku. Panjangkan usianya. Berilah ia kesehatan meski sedikit, agar aku bisa terus berbakti kepadanya. Jikapun Engkau takdirkan aku tetap miskin, aku rela. Asalkan Engkau ridho terhadapku. Kalimat itu keluar dengan begitu dalam, seolah setiap kata berasal dari relung jiwanya yang terdalam. Malam semakin hening. Hanya ada suara jangkrik dan desir angin yang masuk melalui celah-celah dinding bambu. Namun bagi Arif, hening itu adalah sahabat. Kesepian itu adalah ruang untuknya bercakap dengan Sang Pencipta. Di tengah doa itu, hatinya sempat goyah. Bayangan ejekan warga kembali melintas. Wajah pemuda-pemuda yang menertawakannya siang tadi terasa jelas. Kata-kata pedas mereka seakan ingin merobek keyakinannya. Arif terdiam. Suaranya tercekat. Lalu, sambil menahan tangis, ia berucap, Ya Allah, jangan biarkan kebencian itu masuk ke dalam hatiku. Aku ingin tetap mencintai mereka meski mereka membenciku. Ampuni mereka yang merendahkanku, sebagaimana aku memaafkan mereka. Kalimat itu membuat dada Arif semakin sesak, namun sekaligus terasa lapang. Seolah-olah ada beban berat yang pelan-pelan diangkat dari bahunya. Ia sadar, kesabaran itu tidak bisa dibangun tanpa rasa ikhlas. Dan ikhlas hanya bisa hadir jika ia menyerahkan sepenuhnya pada Sang Pemilik takdir. Hampir 1 jam ia berdiri, bersujud, dan menangis dalam doa panjang. Air matanya tak berhenti. Namun justru disitulah ia menemukan kekuatan baru. Ada kelegaan aneh yang menyelinap, meski hidupnya masih sama miskinnya.
Tikar lusuh tempat ia bersujud basah oleh air mata, menjadi saksi malam itu. Ketika selesai, ia duduk bersandar di dinding bambu yang mulai rapuh. Ia menatap ke arah kakek yang masih tidur tenang. Ada senyum kecil muncul di wajahnya. "Kek, aku akan terus menjaga engkau. Selama aku masih bisa bernapas, aku tidak akan meninggalkanmu," gumamnya lirih, meski kakek tak mendengarnya. Angin malam masuk melalui celah atap, membawa cahaya bulan yang jatuh ke wajah Arif. Cahaya itu seolah menjadi jawaban halus atas doa-doanya. Seakan-akan langit ingin berkata, "Kesabaranmu akan dibalas. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti di waktu yang tepat." Malam itu, Arif akhirnya tertidur kembali dalam keadaan letih, dengan hati yang pasrah sekaligus tenang. Ia tidak tahu apa yang menunggu esok hari. Namun satu hal yang ia yakini, doanya tidak pernah sia-sia. Allah selalu mendengar setiap tetes air mata yang jatuh di keheningan malam. Dan dari malam itu pula, sebuah pintu takdir perlahan sedang terbuka, meski Arif belum menyadarinya. Fajar merekah dengan cahaya pucat. Embun masih menempel di daun-daun pisang, sementara burung-burung berkicau di kejauhan. Arif membuka mata dengan rasa kantuk yang berat. Tubuhnya pegal setelah semalaman terjaga untuk berdoa. Ia menoleh ke samping, memastikan kakek masih tertidur dengan tenang. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Wajah kakek terlihat jauh lebih pucat, napasnya lebih pendek dan terdengar berat. Arif segera bangun, menggenggam tangan renta itu. "Kek, apa kakek baik-baik saja?" tanyanya cemas. Sang kakek hanya membuka mata samar, lalu tersenyum tipis yang nyaris tak terlihat. "Nak, sepertinya tubuhku semakin lemah." Suaranya parau, seakan keluar dengan sisa tenaga terakhir. Degupan jantung Arif terasa semakin keras. Ia tahu kondisi kakek memang tidak sehat sejak lama. Tetapi pagi itu entah kenapa hatinya dipenuhi firasat buruk. Ia buru-buru mengambil kendi, menuangkan air ke cangkir bambu, lalu mendekatkan ke bibir kakek. "Kek, minumlah sedikit, biar tubuh kakek tidak terlalu kering." Dengan penuh hati-hati ia menyuapkan air, sebagian tertelan, sebagian menetes membasahi dagu kakek. Melihat kondisi itu, mata Arif panas. Ia sadar tubuh renta itu sudah tak sanggup lagi melawan. Tapi ia menolak pasrah. "Aku tidak boleh menyerah. Aku harus berusaha," bisiknya. Siang itu, Arif keluar mencari obat tradisional. Ia berjalan jauh ke kebun, memetik dedaunan yang pernah diajarkan tetua desa untuk meredakan sesak. Namun langkahnya sering terhenti. Orang-orang yang ditemuinya melempar pandangan kasihan bercampur sinis. Seorang tetangga bahkan berucap, "Untuk apa repot-repot, Rif? Orang setua itu tinggal menunggu ajal. Kau buang-buang tenaga." Ucapan itu menghantam dada Arif. Tapi ia menggenggam erat daun yang dipetiknya. Dengan suara rendah ia berucap, "Aku tidak tahu kapan ajal kakek tiba. Tapi selama ia masih bernafas, aku tidak akan membiarkannya sendirian." Sore harinya, Arif kembali ke gubuk, meracik dedaunan itu, lalu memberikannya kepada kakek. Ia meniupnya perlahan agar tidak terlalu panas, lalu menyuapkan sedikit demi sedikit. "Kek, meski sederhana, semoga ini bisa membuat dada kakek lebih lega." Namun batu kakek justru semakin keras. Tubuhnya terguncang, wajahnya memerah menahan sakit. Arif panik, memeluk kakek erat, menepuk punggungnya dengan tangan gemetar. "Ya Allah, jangan biarkan kakek menderita seperti ini." Suaranya pecah di sela tangis. Air mata jatuh tanpa henti, membasahi baju lusuh yang ia kenakan. Malam itu menjadi salah satu malam paling panjang bagi Arif. Ia tidak berani tidur. Sepanjang waktu ia duduk di samping kakek, memegangi tangan keriput itu, membaca doa dengan suara lirih. Sesekali ia berdiri, menutup celah atap yang bocor agar angin malam tidak masuk terlalu banyak. Di tengah rasa putus asa, Arif sempat keluar rumah. Ia berdiri di bawah langit gelap, menengadahkan tangan. "Ya Allah, jika memang ini ujian untukku, aku ikhlas. Tapi aku mohon, jangan ambil kakekku dulu. Aku belum siap. Berilah aku sedikit waktu lagi untuk berbakti kepadanya."
Suaranya menggema di keheningan malam, seolah merobek sunyi yang menyesakkan. Angin berhembus, membuat tubuhnya menggigil. Namun ia tak bergeming. Air mata terus menetes, membasahi tanah di bawah kakinya. Ketika ia kembali masuk ke gubuk, kakek menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan suara lemah, kakek berkata, "Nak, jangan terlalu keras menyalahkan dirimu. Aku sudah tua. Aku hanya ingin kau tahu. Aku sangat bangga padamu." Kata-kata itu membuat dada Arif semakin sesak. Ia meraih tangan kakek, menciuminya dengan penuh haru. "Jangan bicara seperti itu, Kek. Aku tidak butuh kebanggaan. Aku hanya butuh kakek tetap di sini bersamaku." Hening kembali menyelimuti gubuk malam itu. Hanya suara batuk sesekali memecah sunyi. Arif terus berjaga. Matanya merah karena tangis. Tubuhnya gemetar karena takut kehilangan. Dalam hati ia sadar, waktu kakek mungkin tidak lama lagi. Tapi ia juga tahu, doanya malam-malam sebelumnya bukanlah sia-sia. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesembuhan sementara. Malam pun berakhir, meninggalkan Arif dengan tubuh lemah namun hati yang tetap teguh. Ia tidak tahu apa yang akan datang esok hari. Namun satu hal pasti, ujian semakin berat, dan kesabarannya semakin diuji. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Arif keluar dari gubuk dengan langkah terburu-buru. Semalam ia hampir tidak tidur, terus berjaga di sisi kakek yang semakin lemah. Napas kakek pendek, wajahnya pucat, dan batuknya tak kunjung reda. Arif sadar ia membutuhkan obat yang lebih dari sekadar ramuan daun yang ia racik. Namun masalahnya tetap sama, ia tidak punya uang. Dengan hati penuh resah, ia menuju pasar kecil di desa. Di sana ada seorang penjual obat tradisional yang mungkin bisa memberinya ramuan untuk membantu pernapasan kakek. Ia berharap bisa membayar dengan tenaga, jika tidak dengan uang. Namun takdir pagi itu tidak sebaik yang ia harapkan. Saat melewati rumah seorang pedagang kaya, tiba-tiba kerumunan warga berteriak, "Hei, tangkap dia! Ada barang yang hilang dari gudang." Arif yang sedang membawa kantong kecil berisi dedaunan kaget bukan main. Ia menoleh, dan tiba-tiba seorang pria menarik bajunya kasar. "Ini dia, pencuri beras semalam," teriak pria itu lantang. Orang-orang segera berkumpul, menatap Arif dengan penuh curiga. Arif terperangah. "Apa? Tidak, aku tidak mencuri. Aku hanya lewat untuk ke pasar." Suaranya bergetar. Matanya melebar menahan panik. Namun tuduhan itu langsung menyebar cepat. Seorang wanita menunjuk ke arahnya. "Bukankah dia memang selalu miskin? Wajar kalau mencuri demi makan." Yang lain menambahkan, "Benar, si miskin ini sudah keterlaluan. Dari dulu hidupnya merepotkan orang." Arif berusaha menjelaskan. Suaranya memohon. "Demi Allah, aku tidak mencuri. Aku hanya ingin membeli obat untuk kakekku. Kalian salah sangka." Tetapi tidak ada telinga yang mau mendengar. Salah satu pemuda yang dulu sering mengejeknya maju, menuding Arif dengan senyum sinis. "Alasan saja. Kau pikir kami bodoh? Kau tertangkap basah membawa sesuatu, lalu bilang bukan mencuri? Hah, siapa yang percaya?" Kerumunan semakin ramai. Ada yang berteriak ingin membawanya ke balai desa. Ada pula yang berkata harus dihukum di tempat. Arif hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar, menahan rasa malu yang luar biasa. Semua orang menatapnya seolah ia sampah, padahal ia sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang bapak tua yang mengenal Arif mencoba bicara. "Aku sering melihat Arif membantu orang tanpa pamrih. Tidak mungkin ia mencuri." Namun suaranya tenggelam oleh teriakan mayoritas. Yang kuat selalu menang di keramaian, dan suara kecil pembelaan itu tak dianggap. Arif merasa seolah langit runtuh di atas kepalanya. Ia tidak hanya dihina lagi, tapi kini dituduh sebagai pencuri, sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Dadanya sesak, bukan hanya karena malu, tetapi juga karena memikirkan kakek yang sedang menunggunya di gubuk dengan tubuh lemah. Bagaimana jika aku tidak bisa pulang? Bagaimana jika kakek sendirian?
Pikirnya dengan hati remuk. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku bersumpah, aku tidak bersalah. Jika kalian tidak percaya padaku, silakan hukum aku. Tapi tolong, jangan ada yang menelantarkan kakekku." Kerumunan mendadak terdiam sesaat mendengar kata, "Kakek." Namun hening itu segera pecah lagi dengan tawa sinis. "Hahaha, lihat, bahkan saat terpojok, dia masih menyebut-nyebut kakeknya yang sekarat itu." Ejek salah seorang pemuda. Air mata Arif jatuh. Ia menggigit bibirnya, menahan amarah yang mendidih. Namun ia tahu, jika ia meledak, maka semua tuduhan akan semakin dianggap benar. Ia memilih diam, hanya membiarkan air mata mengalir, sambil menatap tanah dengan tubuh bergetar. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Meski seluruh dunia menuduhku, aku percaya Engkau tidak akan meninggalkanku." Akhirnya, kepala desa datang untuk melerai. "Sudah, jangan ribut di jalanan," katanya tegas. Namun ia pun menatap Arif dengan keraguan. "Arif, jika kau benar tidak bersalah, buktikan. Kalau tidak, nama baikmu tidak akan pernah pulih di mata warga." Arif mengangguk pelan, menahan perih. Ia tahu buktinya tidak ada, karena ia memang tidak pernah melakukan. Dan ia sadar, apapun yang ia katakan, orang-orang tidak akan percaya. Tapi ia juga tahu satu hal, selama ia tetap sabar, Allah pasti punya cara untuk menunjukkan kebenarannya. Siang itu Arif pulang ke gubuk dengan langkah berat. Tubuhnya lelah, hatinya remuk, wajahnya penuh noda air mata. Sesampainya di gubuk, ia langsung berlari ke sisi kakek, menggenggam tangan renta itu. "Kek, maafkan aku terlambat. Orang-orang menuduhku sesuatu yang tidak pernah kulakukan." Kakek menatapnya dengan mata yang lemah tapi penuh kasih. "Nak, jangan khawatirkan omongan manusia. Jika hatimu benar, Allah akan membela. Sabar, nak, sabar." Arif menunduk di samping kakek, menangis tanpa suara. Malam itu ia kembali berjaga, bukan hanya melawan sakit kakek, tetapi juga melawan sakit hati yang membekas. Ujian hidupnya terasa semakin berat, seakan seluruh dunia menutup pintu. Namun di tengah kegelapan itu, ia masih menggenggam erat satu cahaya, keyakinannya kepada Allah, yang tak akan pernah memalingkan wajahnya dari hamba yang ikhlas. Hari-hari setelah tuduhan pencurian itu menjadi beban yang tak tertanggungkan bagi Arif. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan sinis warga selalu mengikuti. Ada yang pura-pura menutup hidung saat ia lewat. Ada pula yang berbisik-bisik sambil tertawa seakan dirinya bahan lelucon. Hatinya perih, tapi ia memilih pulang cepat ke gubuk, karena hanya di sana ada alasan terkuat untuknya tetap bertahan, sang kakek. Namun di balik kepedihan itu, tubuh kakek semakin melemah. Nafasnya semakin berat, wajahnya semakin pucat. Arif semakin panik. Malam-malamnya penuh doa, sementara siangnya ia habiskan mencari apa saja untuk menolong kakek, meski hanya ramuan sederhana. Tapi semua usahanya serasa sia-sia. Siang itu, mentari bersinar terik, udara desa terasa gersang. Arif duduk di depan gubuk, menyapu halaman kecil yang dipenuhi daun kering. Wajahnya kuyu, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menatap kosong jalan setapak yang membelah desa. Hatinya masih menanggung luka fitnah dan ketakutan kehilangan kakek. Tiba-tiba, suara deru mesin asing memecah keheningan. Suara itu begitu berbeda dengan derap kaki kerbau atau roda gerobak yang biasa melewati jalan desa. Suara itu halus tapi berwibawa. Semakin lama semakin mendekat. Warga desa yang awalnya sibuk dengan urusan masing-masing, mulai keluar dari rumah. Mata mereka mencari sumber suara itu. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mengkilap dengan bodi besar dan mewah berhenti tepat di depan gubuk reot Arif. Warnanya yang berkilau kontras dengan debu jalanan desa. Ban-ban tebalnya menghantam tanah berpasir, menimbulkan decitan pelan. Warga berhamburan mendekat, berbisik-bisik penuh heran. "Mobil apa itu?" tanya seorang bapak. "Seumur hidupku, aku belum pernah lihat mobil semewah ini masuk ke desa kita," jawab yang lain.
Arif tertegun. Matanya membesar menatap kendaraan yang begitu asing baginya. Hatinya berdebar, antara takut dan penasaran. Ia tidak pernah membayangkan ada mobil semahal itu berhenti di depan gubuk reotnya. Pintu mobil terbuka perlahan. Dari dalam, keluar seorang wanita anggun mengenakan jas elegan berwarna putih. Wajahnya tegas, matanya tajam namun menyimpan kesedihan. Sepasang sepatu hak tinggi menjejak tanah desa, membuat orang-orang makin tercengang. Wanita itu jelas bukan orang biasa, terlihat dari caranya berdiri, dari aura kewibawaan yang terpancar. Dialah seorang CEO besar bernama Arini. Warga desa saling berbisik. Itu siapa? Kenapa orang seperti dia datang ke sini? Bisik seorang ibu. Pasti salah alamat. Tidak mungkin dia mencari seseorang di desa miskin seperti ini, sahut yang lain. Namun tatapan Arini tidak kemana-mana, melainkan langsung tertuju ke gubuk reot tempat Arif tinggal. Ada getar halus di matanya, seolah-olah ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Arif berdiri kaku di depan gubuk, tak tahu harus berbuat apa. Bajunya lusuh, wajahnya penuh keringat dan debu, tangannya kasar. Ia merasa dirinya begitu kecil dibandingkan sosok wanita berkelas itu. Namun langkah Arini perlahan mendekat ke arahnya. Apakah ini, rumah itu? Suara Arini lirih, namun cukup jelas terdengar. Arif bingung. Maksud, ibu siapa? Tanyanya dengan nada gugup. Arini menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban dari sorot mata pemuda miskin itu. Lalu, tanpa bicara panjang, ia melewati Arif dan langsung masuk ke dalam gubuk. Warga desa terkejut. Mereka saling pandang, lalu berbondong-bondong mendekat, ingin tahu apa yang terjadi. Di dalam gubuk, kakek yang terbaring lemah membuka matanya pelan. Saat melihat Arini, bola matanya bergetar. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput. Dengan suara serak ia berucap, "Arini, benarkah itu kamu?" Wanita anggun itu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya langsung basah. "Ayah," bisiknya penuh haru. Suasana gubuk yang biasanya sepi mendadak penuh ketegangan. Arif terpaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Warga yang mengintip dari luar pun tercengang. Bisikan mereka berubah menjadi kehebohan. "Apa? Kakek itu? Ayah dari wanita kaya itu?" Arif berdiri gemetar. Tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Ia menatap kakek dan wanita itu bergantian. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Siapakah sebenarnya wanita ini? Mengapa ia memanggil kakek dengan sebutan ayah? Sementara di luar, mobil mewah masih terparkir megah, menjadi saksi bisu kedatangan seorang CEO besar ke gubuk reot seorang pemuda miskin. Sebuah awal dari rahasia besar yang perlahan akan terbuka. Suasana gubuk reot itu mendadak berubah menjadi lautan keheningan yang tegang. Hanya suara napas berat kakek yang terdengar di antara dinding bambu yang rapuh. Arif berdiri kaku di sudut, masih tak percaya dengan apa yang baru ia saksikan. Seorang wanita berkelas, yang tadi turun dari mobil mewah, kini berlutut di sisi kakek renta yang selama ini ia rawat dengan penuh pengorbanan. "Arini," suara kakek lirih, penuh getar emosi. Mata tuanya berkaca-kaca. Jemarinya yang lemah berusaha meraih tangan wanita itu. "Benarkah ini kau, Nak?" Arini yang biasanya dikenal dingin dan tegas di hadapan para direktur perusahaan, kini luluh tak berdaya. Air matanya jatuh membasahi lantai tanah. "Iya, ayah, ini aku. Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukanmu." Warga desa yang berdesakan di luar semakin gaduh. Ada yang menutup mulutnya karena terkejut. Ada yang saling berbisik tak percaya. Mereka yang dulu mencibir kakek sebagai beban, kini melihat kenyataan yang tak mereka sangka. Ternyata orang tua renta itu adalah ayah kandung dari seorang CEO terkenal. Arif gemetar. Ia merasa dunia berputar begitu cepat. Ia menatap kakek, lalu menatap Arini. Seakan otaknya tidak mampu menyatukan potongan-potongan kenyataan yang berserakan. "Ayah? CEO? Bagaimana mungkin?" pikirnya. Dengan suara serak, kakek berkata, "Aku tak pernah membayangkan bisa melihatmu lagi. Aku sudah terlalu lama terpisah darimu, Nak."
Dunia memisahkan kita, dan aku hanya bisa menua dalam sepi. Arini menggenggam tangan kakek erat, menangis terseduh. Ayah, maafkan aku. Maafkan aku yang terlambat mencari. Aku sibuk mengejar dunia, sementara ayah hidup dalam kesendirian. Mengapa ayah tidak mencariku? Mengapa ayah harus menderita seperti ini? Kakek menggeleng lemah. Aku punya alasanku. Dunia usahaku dulu penuh intrik. Aku memilih menjauh agar tidak menyeretmu dalam masalah. Tapi siapa sangka, aku justru menua dalam keterasingan, dan akhirnya dirawat oleh pemuda miskin yang tak punya hubungan darah denganku. Atau setidaknya, itulah yang kukira. Kata-kata itu membuat Arif tersentak. Dadanya bergemuruh. Selama ini ia merawat kakek dengan ikhlas, tanpa pernah tahu siapa sebenarnya kakek itu. Kini kenyataan di hadapannya terlalu sulit dipercaya. Arif memberanikan diri bicara. Suaranya bergetar. Bu, siapa sebenarnya Anda? Kenapa memanggil kakek dengan sebutan ayah? Arini menoleh padanya. Matanya yang tajam kini basah oleh air mata. Aku, anaknya. Aku anak dari lelaki yang selama ini kau rawat. Ayah kandungku. Arif terdiam. Kata-kata itu seperti petir menyambar di siang bolong. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia menunduk, menatap tanah yang basah oleh tetesan air mata mereka. Dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya kakek yang selama ini kujaga? Apa yang sebenarnya disembunyikan dariku? Warga desa yang mengintip mulai bergemuruh lagi. Astaga! Jadi benar kakek itu ayahnya. Berarti pemuda miskin itu merawat ayah seorang CEO besar. Tidak mungkin, dunia bisa seaneh ini. Arif merasa pandangan mereka menusuknya. Yang dulu menertawakannya, kini menatap dengan campuran takjub dan bingung. Namun semua itu tidak ia hiraukan. Fokusnya hanya pada kakek dan wanita elegan yang kini berlutut penuh haru. Arini mendekatkan wajahnya ke ayahnya, menangis lirih. Ayah, mulai sekarang aku tidak akan biarkan ayah menderita. Aku akan membawa ayah ke rumah sakit terbaik. Aku akan rawat ayah dengan segala fasilitas yang ada. Kakek menggeleng, suaranya lemah. Arini, aku sudah terlalu tua. Yang kubutuhkan bukan kemewahan, tapi kasih sayang. Dan itu sudah kutemukan dari anak muda ini. Tangannya menunjuk Arif. Arif tercekat, matanya panas. Ia tak pernah mendengar kalimat seberat itu. Ia merasa kecil, namun juga merasa dihargai untuk pertama kalinya. Arini menoleh ke Arif, menatapnya dengan tatapan campuran heran dan kagum. Kau, siapa sebenarnya? Mengapa kau bisa merawat ayahku dengan begitu tulus? Padahal kau sendiri hidup dalam kemiskinan. Arif menunduk. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak tega membiarkan seorang tua renta sekarat sendirian. Itu saja. Jawaban sederhana itu membuat ruangan gubuk dipenuhi keheningan. Bahkan warga di luar terdiam. Ada sesuatu yang menusuk hati semua orang. Ketulusan seorang miskin yang jauh lebih kaya daripada harta dunia. Air mata Arini mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang pemuda lusuh mengajarkannya makna cinta tanpa pamrih. Dan disitulah awal sebuah rahasia besar mulai tersingkap. Meski kebenaran yang lebih mengejutkan masih menunggu di balik pintu takdir. Gubuk reot itu kini penuh dengan ketegangan. Arif masih berdiri terpaku di dekat pintu. Sementara Arini terus menggenggam tangan kakek dengan air mata bercucuran. Warga desa berdesakan di luar. Beberapa menempelkan telinga di dinding bambu. Tak sabar ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari desas-desus kecil, suasana berubah jadi gemuruh. Tak seorang pun menyangka bahwa lelaki renta yang selama ini diremehkan ternyata ayah dari seorang CEO besar. Arif sendiri seperti kehilangan pijakan. Hatinya campur aduk. Kaget, bingung, sekaligus takut. Pertanyaan demi pertanyaan menghujam kepalanya. Tapi tak ada satupun yang berani ia lontarkan. Hingga akhirnya, kakek menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan tenaga untuk bicara. Arif. Panggilnya pelan. Arif mendekat. Lututnya bergetar. Iya.
Kek. Kakek menatapnya dengan mata basah. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Sesuatu yang kusimpan selama ini. Suaranya terputus oleh batu keras. Tubuhnya terguncang. Arif sigap menopang bahunya. Sementara Arini mengelus dada ayahnya dengan panik. Jangan paksakan diri, ayah, ucap Arini. Matanya penuh kekhawatiran. Namun kakek menggeleng. Tidak, aku tidak bisa menunda lagi. Ini saatnya kebenaran keluar. Arif menatap kakek dengan wajah penuh tanda tanya. Hatinya berdetak kencang. Seolah-olah sebentar lagi sesuatu akan merobek seluruh kehidupannya. Dengan suara lirih, kakek berkata, Arif, aku tidak asing denganmu. Aku mengenal wajahmu. Karena darahku juga mengalir dalam dirimu. Dada Arif seakan berhenti berdetak. Matanya melebar. Suaranya tercekat. Maksud kakek? Apa? Arini pun terkejut. Menoleh cepat. Ayah, apa yang ayah katakan? Kakek menghela napas panjang. Menatap keduanya bergantian. Arif bukan hanya pemuda baik yang kebetulan menolongku. Ia adalah cucu kandungku. Anak dari saudaramu, Arini. Suasana gubuk meledak dalam keheningan yang mencekam. Arif terpaku, wajahnya pucat. Sementara Arini ternganga, seolah tak percaya dengan apa yang baru didengar. Warga di luar pun berbisik heboh. Beberapa bahkan menutup mulut dengan tangan. Arif merasa lututnya lemas. Ia terduduk di lantai tanah. Tangannya menutupi wajah. Tidak mungkin. Aku, cucu kakek? Aku bagian dari keluarga ini. Suaranya bergetar, penuh kebingungan. Kakek mengangguk lemah. Ya, nak. Ibumu adalah anakku. Namun karena konflik keluarga dulu, ia memilih hidup sederhana dan menjauh. Sejak kecil kau tak pernah tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan aku, dengan semua kesalahanku, membiarkan rahasia itu terkubur. Hingga akhirnya, takdir membawamu kembali padaku, tanpa kau sadari. Arini menatap Arif dengan campuran haru dan terkejut. Jadi, kau bukan sekadar pemuda miskin yang merawat ayahku. Kau, keluargaku? Suaranya gemetar. Air mata kembali mengalir. Arif menatapnya dengan pandangan kosong. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Selama ini ia hidup dalam kemiskinan, menelan ejekan, difitnah, bahkan dianggap sampah. Dan kini, dalam sekejap, kenyataan yang tak pernah ia bayangkan muncul. Ia ternyata bagian dari keluarga seorang CEO besar. Namun bukannya bangga, Arif justru menangis. Kenapa? Kenapa baru sekarang aku tahu? Kenapa hidupku harus penuh hinaan, sementara darah yang mengalir di tubuhku bukan sembarangan? Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Kakek menggenggam tangannya erat. Nak, aku minta maaf. Aku bersalah karena membiarkanmu tumbuh tanpa kebenaran. Tapi aku bangga padamu. Kau membuktikan bahwa meski hidup miskin, hatimu jauh lebih kaya daripada siapapun. Kau merawatku bukan karena kau tahu aku keluargamu, tapi karena kau tulus. Itulah yang membuatku yakin, kau lebih pantas daripada siapapun untuk mewarisi amanahku. Arini terisak keras, memeluk Arif tiba-tiba. Aku tidak tahu. Maafkan aku yang selama ini menilaimu hanya dari penampilan. Ternyata kita sedarah, Arif. Pelukan itu membuat Arif terdiam. Hatinya masih kalut. Tapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Seluruh luka, hinaan, dan fitnah yang pernah ia terima seakan mendapat jawaban. Meski rasa sakit itu belum hilang, ada secercah cahaya baru yang menyinari jalannya. Warga desa yang mengintip dari luar pun terdiam. Sebagian bahkan merasa malu. Mereka yang dulu menuduh, kini tak bisa berkata-kata. Gubuk reot yang biasanya sepi itu kini menjadi saksi terbongkarnya rahasia besar. Arif bukan lagi sekadar pemuda miskin yang merawat kakek renta. Ia adalah bagian dari darah yang sama, keluarga yang selama ini tersembunyi di balik tirai takdir. Dan di balik air mata serta pelukan itu, awan hitam yang menutupi kehidupannya mulai pecah, meski badai yang lebih besar masih menanti di depan. Gubuk sederhana itu masih dipenuhi aura haru. Arif masih duduk di lantai tanah,
Tubuhnya gemetar menahan gejolak perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia baru saja mengetahui kebenaran besar yang mengguncang seluruh hidupnya. Ia bukan hanya pemuda miskin tanpa nama, melainkan cucu kandung kakek yang selama ini dirawatnya. Di sisi lain, hatinya masih perih oleh kenangan ejekan, fitnah, dan rasa sakit yang menumpuk bertahun-tahun. Arini masih memeluk Arif erat. Air matanya membasahi bahu lusuh pemuda itu. Kita keluarga. Arif, aku kakakmu. Maafkan aku yang tidak pernah tahu keberadaanmu. Suaranya pecah. Tangisnya tak terbendung. Namun di tengah suasana itu, kakek tiba-tiba batu keras. Tubuhnya terguncang. Wajahnya makin pucat. Arif dan Arini segera sigap menopang tubuh renta itu, memegangi tangannya agar tidak terjatuh. Nafasnya pendek, seperti sedang berpacu dengan waktu. Arif, Arini. Suara kakek bergetar, nyaris hanya bisikan. Kami di sini, Kek. Jangan bicara dulu, simpan tenagamu. Ucap Arif panik, matanya berkaca-kaca. Tidak, aku harus katakan, sekarang, sebelum terlambat. Arif menatap wajah kakek yang semakin lemah. Air matanya jatuh deras. Tapi ia berusaha menahan tangis agar kakek bisa bicara. Arini menggenggam tangan ayahnya erat-erat, seolah tak ingin melepas barang sekejap. Dengan sisa tenaga, kakek berkata, hidup ini bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, tapi tentang amanah. Kalian berdua, dengarkan aku baik-baik. Arif dan Arini saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang. Kakek melanjutkan dengan suara terputus-putus. Arif, selama ini kau sudah membuktikan dirimu. Kau rela lapar, rela dihina, tapi tetap setia merawatku. Itu tanda hatimu bersih. Allah akan meninggikan derajatmu dengan caranya. Dan aku ingin kau ingat, jangan pernah tinggalkan sifat itu. Jangan biarkan dunia merusak ketulusanmu. Air mata Arif makin deras. Ia menggenggam tangan kakek, menciuminya berkali-kali. Aku berjanji, Kek, aku tidak akan mengkhianati amanahmu. Kakek lalu menoleh pada Arini. Nak, kau sudah berhasil di dunia, jadi CEO yang disegani. Tapi ingat, semua itu tidak akan berarti jika kau lupa pada akar dan keluargamu. Jangan hanya pandang ke atas, pandang juga ke bawah. Di bawah sana ada orang-orang seperti Arif yang hidup dengan sabar, yang layak dihormati meski tidak punya harta. Arini terisak, menundukkan wajah. Ayah, aku mengerti. Aku sudah terlalu lama sibuk dengan urusan dunia. Aku berjanji, mulai sekarang aku tidak akan meninggalkan keluarga. Aku akan menjaga Arif. Aku akan menjaga semua amanah ayah. Kakek tersenyum lemah, lalu menutup matanya sebentar, seakan mengumpulkan tenaga terakhir. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang meski lemah, tapi penuh wibawa, aku titipkan kalian berdua, untuk saling menjaga. Jangan ada kebencian, jangan ada iri. Dunia sudah cukup kejam, maka keluarga harus jadi tempat pulang. Pegang erat amanah ini, karena hidup hanya sebentar. Kelak, yang tersisa hanyalah amal dan cinta. Kalimat itu membuat ruangan seolah berhenti bernafas. Arif menunduk dalam. Dadanya terasa sesak tak tertahan. Ia menangis. Kali ini tak peduli lagi pada warga yang mungkin melihat. Tangisnya pecah, suaranya melengking. Kek, jangan tinggalkan aku. Aku belum siap. Aku masih ingin berbakti. Kakek membuka mata terakhir kali, menatap Arif penuh kasih. Nak, kau sudah berbakti lebih dari yang kubayangkan. Kau sudah menjadi penopangku di akhir hayat. Jangan sesali apa yang sudah kau lakukan. Karena Allah tidak pernah tidur. Setiap tetes keringatmu, setiap tangismu, semua tercatat. Dan aku yakin, balasannya akan indah. Seketika, suara isakan Arini pun pecah. Ia memeluk tubuh ayahnya erat, sementara tangan kirinya meraih bahu Arif. Untuk pertama kalinya, keduanya menangis bersama, bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai keluarga. Di luar gubuk, warga yang menyaksikan dari balik celah dinding ikut terdiam. Tidak ada lagi ejekan.
Tidak ada lagi bisikan sinis. Yang ada hanya hening penuh rasa bersalah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana seorang pemuda miskin yang dulu mereka hina kini justru terbukti memiliki hati yang lebih besar daripada siapapun. Kakek kembali menatap keduanya. Bibirnya bergetar lirih. Jaga satu sama lain. Jangan lepaskan keluarga. Dan jangan pernah berhenti percaya pada takdir Allah. Setelah kata-kata itu, napasnya semakin pelan. Matanya perlahan tertutup. Senyum tipis terukir di wajahnya. Seakan lega telah menyampaikan wasiat terakhirnya. Arif mengguncang tubuh kakek. Menangis sejadi-jadinya. "Kek, jangan pergi. Kek." Arini pun ikut terseduh. Menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. Namun di balik tangisan itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan baru yang lahir. Wasiat kakek bukan hanya pesan terakhir, tapi juga pondasi untuk perjalanan hidup mereka selanjutnya. Dan di tengah rasa kehilangan itu, lahirlah tekad. Mereka harus melanjutkan hidup, bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi untuk menjaga amanah yang ditinggalkan. Tangisan Arif menggema di dalam gubuk yang reyot, bercampur dengan suara isakan Arini. Tubuh kakek yang kini terbaring tenang membuat keduanya seolah kehilangan setengah jiwa mereka. Senyum terakhir sang kakek masih melekat di wajahnya. Seakan ia telah pergi dengan lega setelah menuntaskan wasiatnya. Namun bagi Arif, kehilangan itu bagai merobek hati, karena sosok yang selama ini menjadi alasan ia bertahan kini telah tiada. Arif memeluk tubuh kakek erat, menangis seakan dunia runtuh. "Kek, aku belum siap. Aku masih ingin bersama kakek." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Arini pun tak kuasa menahan tangis. Ia yang selama ini berdiri gagah sebagai CEO, kini runtuh tak berdaya di sisi ayahnya. "Ayah, maafkan aku yang terlambat. Aku terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa mencari. Aku berjanji, aku akan menjaga wasiatmu." Di luar gubuk, warga desa berdiri terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka yang dulu menghina kini menundukkan wajah. Sebagian bahkan diam-diam mengusap air mata. Mereka sadar betapa salahnya menilai Arif hanya dari kemiskinannya. Pemuda yang mereka anggap hina ternyata menyimpan ketulusan dan kesetiaan yang bahkan tak bisa mereka miliki. Arif perlahan meletakkan tubuh kakek dengan hati-hati, menutup wajahnya dengan kain tipis yang lusuh. Lalu ia menengadah, menatap langit-langit gubuk yang retak. Air matanya masih mengalir, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kesedihan, melainkan juga sebuah tekad. "Ya Allah," lirihnya di tengah tangis. "Terima kasih Engkau izinkan aku berbakti pada kakek hingga akhir hayatnya. Jika ini takdir MU, aku ridho. Tapi aku mohon, beri aku kekuatan untuk menjaga amanahnya. Jangan biarkan aku goyah." Doa itu menggetarkan hati siapapun yang mendengar. Arini menatap Arif, matanya merah. Namun dalam sorotnya ada kekaguman yang sulit disembunyikan. Perlahan ia berlutut di hadapan Arif, membuat semua orang terperangah. Seorang CEO besar, wanita berkelas dengan harta berlimpah, kini bersujud rendah di depan pemuda miskin. "Arif," suara Arini bergetar. "Aku yang seharusnya malu. Selama ini aku menilai orang dari harta dan jabatan. Tapi kau mengajariku arti cinta yang sebenarnya. Maafkan aku. Izinkan aku mendampingimu menjaga amanah ayah." Arif tersentak. Ia segera meraih bahu Arini, berusaha mengangkatnya. "Jangan lakukan itu. Mbak, aku ini siapa? Aku hanya pemuda miskin." Namun Arini menggeleng keras. Air matanya jatuh deras. "Tidak, kau bukan sekadar pemuda miskin. Kau cucu ayah, adikku, keluargaku. Dan di mataku, kau jauh lebih mulia daripada diriku." Momen itu membuat warga yang menyaksikan tercekat. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi tawa sinis. Yang ada hanyalah rasa malu yang menampar wajah mereka. Mereka teringat bagaimana dulu mereka melempar kata-kata pedih pada Arif, menuduhnya pencuri, meremehkannya. Kini, semua tuduhan itu runtuh oleh kenyataan yang terbuka lebar di depan mata. Seorang tetua desa maju perlahan, menunduk dalam-dalam. "Arif, maafkan kami. Kami buta menilai.
Kami salah menuduhmu. Suaranya parau, matanya berkaca-kaca. Arif menatap mereka dengan wajah yang masih basah oleh air mata. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku sudah memaafkan sejak lama. Aku hanya ingin kalian belajar. Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya dia di mata Allah." Kalimat itu menusuk hati semua orang. Beberapa warga langsung menangis. Sebagian lainnya menunduk malu. Tidak ada yang mampu membantah, karena ucapan Arif lahir dari luka yang nyata, namun tetap penuh keikhlasan. Arini lalu berdiri, menatap warga dengan mata tegas meski masih basah. "Mulai hari ini, aku akan membawa adikku ini, Arif, untuk bersama denganku. Tapi ketahuilah, semua yang kalian saksikan adalah bukti bahwa kemuliaan tidak diukur dengan harta. Kemuliaan ada pada hati." Suasana hening. Hanya isak tangis kecil terdengar di sana-sini. Arif kembali menatap tubuh kakek yang kini terbaring tenang, lalu berbisik, "Kek, aku janji. Aku akan pegang wasiatmu. Aku akan jaga keluarga ini. Aku akan tetap ikhlas sampai akhir hayatku." Cahaya senja menembus celah dinding bambu, jatuh tepat ke wajah Arif yang masih berlutut di samping jenazah kakek. Cahaya itu seolah simbol bahwa badai hidupnya yang kelam kini mulai menemukan sinar. Meski kehilangan terasa begitu pedih, namun ia tahu, setiap tetes air mata adalah doa, dan setiap doa pasti sampai ke langit. Warga satu persatu pergi meninggalkan gubuk dengan hati tertunduk. Hari itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang pemuda miskin yang dulu dipandang hina, ternyata memiliki kedudukan mulia di mata keluarga, bahkan di mata Allah. Dan di dalam gubuk kecil itu, Arif berdiri dengan langkah baru. Ia bukan lagi sekadar pemuda miskin yang merawat seorang kakek tua. Ia kini adalah pewaris amanah besar, dengan hati yang ditempa oleh ujian, dengan cinta yang lahir dari pengorbanan. Cerita itu berakhir dengan tangis, tapi juga dengan cahaya harapan. Sebuah bukti bahwa keikhlasan tidak pernah sia-sia, dan bahwa rahasia takdir selalu lebih indah daripada dugaan manusia.